Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 48, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara dimensi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam benderang. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 48, ketiga doa, dan keempat pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 11, dan terakhir penutup. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Tulung Serapan, yang hal ini akan diwakilkan kepada Wakakur SMP Negeri 4 Tulung Serapan, kepada Bapak Henry Dunan SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 yang sebentar lagi akan memaparkan hasil belajar mereka selama ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu guru, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada pagi hari menjelang siang ini. Jadi silakan ikuti acara ini, yaitu menyebar diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Tulung Serapan. Semoga apa yang disampaikan oleh CGP ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan juga pada sekolah kita dan juga pada peserta didik kita. Mari kita ikuti acara kita ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakakur. Selanjutnya doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Darwin. Ada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa biatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal nar wa
hisab. Rabbana ala sikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa ilana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 kepada Pak Juarsa SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan penyebaran budaya positif di sekolah berdasarkan pengalaman belajar yang sudah kami pelajari selama pendidikan menjadi calon guru penggerak Angkatan 11. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas kami dalam aksi nyata modul 1.4 yaitu desiminasi. Desiminasi ini istilahnya sama seperti seminar. Kalau seminar itu pembicaranya itu tenaga ahli, katakanlah orang di bidangnya. Tapi kalau desiminasi ini hanya sebatas penyebaran pemahaman saja, sharing lah. Pembicaranya yang pertama adalah saya calon guru penggerak Angkatan 11 itu di sekolah kita ada 2 orang. Saya atas nama Juarsa SPD, yang kedua yaitu Ibu Marti Roeni SPD. Di mana budaya positif ini konsep intinya ada 8 dan 8 ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang selama ini tertanam pada diri guru dan siswa, ternyata ada pergeseran-pergeseran yang perlu kita sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang ini. Selanjutnya yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan akhirnya nanti kita bermuara ke segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan siswa-siswa yang melanggar peraturan sekolah, yang bermasalah lah katakanlah. Nanti akan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik seperti profesi kita sekarang ini. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan yang lain-lainnya. Jadi kita hanya bisa melakukan itu. Sama seperti pada anak-anak, kita hanya bisa membimbing mereka di dalam kebaikan. Hasilnya dari apa yang kita tuntun itu tadi, bahwa kita hasilnya nanti bukan berarti harus menjadi baik. Hasilnya tidak mungkin kita pastikan baik. Kita hanya mengarahkan. Hasilnya tinggal mereka nanti yang memutuskannya, yang memilihnya. Gitu. Perubahan paradigma. Nah, sekarang coba Bapak Ibu silakan yang duduk berpasangan berhadapan, saling berhadapan. Kita akan mencoba kegiatan kepala tangan. Kita akan melihat permainan perubahan paradigma ini dengan kepala tangan. Sudah ya, berpasangan. Ayah, Gusol, silakan.
Ya, kita lihat. Kita panduannya ada A dan B. Anda dan teman Anda, berarti orang tua. Sobekan secari kertas, anggaplah sudah kamu punya sobekan kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Entah apakah itu emas, berlian, barangkali itu yang sangat berharga atau ribu, mungkin kamu yang laki-laki, mungkin lakinya di dalam genggamannya misalnya, atau istrinya di dalam genggamannya, sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan segala kekuatan Bapak Ibu, buatlah sebuah kepala di dalam kepala. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Ya, dalam simulasinya Bapak boleh memaksa membuka, yang B boleh membuka dengan usaha apapun itu, entah dengan mencibir, mengatai, ya, apa istilah kita dusun ini, dimaki, silakan, asal genggaman kawan tadi bisa dibukanya, diserahkan. Dan yang A, yang menggenggam, berusaha sekuat mungkin jangan terbuka. Gitu. Silakan Bapak Ibu, lakukan. Ayo dengan pasangannya tadi. Ada yang menggenggam, ada yang enggak. Agak bergilir. Ada yang enggak dulu, ada yang membujuk untuk membuka. Nah, seperti Ibu Sol berusaha membujuk Ibu Nopi untuk supaya membuka ya mana. Apa dibujuk, apa dipaksa, atau bagaimana? Ayo Pak Bentar, buka ayo. Nah, rayu dengan bujukan rayuan boleh. Nah, ada yang cara buka, enggak? Karena sesuatu itu sangat berharga di dalam itu. Bapak tak akan mau itu dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, ya kita kasih hadiah ya misalnya. Oke, nah sekarang giliran. Yang ngepal tadi sekarang bergilir jadi untuk membuka, berusaha. Giliran kita bagi peran tadi giliran. Nah, lakukan hal yang sama. Yang ada yang berusaha merayu untuk supaya kawannya membuka, rekannya membuka untuk kepala tangannya itu. Apa yang terjadi? Baik, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Itu hanya sekedar simulasi, ya, untuk menggambarkan ini. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Selama ini kita merasa kita berhak mengontrol murid. Kita sebagai guru berhak melakukan intimidasi kepada siswa untuk mengikuti segala aturan di sekolah. Itu yang selama ini. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kau ini terlambat saja dia. Hati lain, tiap hari mengurusi kau ini lah. Kita timbulkan rasa bersalah pada dirinya. Yang itu yang selama ini kita lakukan pada anak. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif kalau aku kuliah dulu uji guru pamong, kalau itu waktu PPL, kamu tuh siap pena banyak-banyak waktu praktek PPL. Lagi kalau ada siswa yang kita tanya jawabnya betul, kita juga hadiah, kan termotivasi dia belajar dulu. Tapi ternyata sekarang itu tidak baik, tidak bagus. Ternyata itu bergeser lagi. Ya nanti kita bahas dulu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita sebagai pendidik, kemudian anak siswa kita, anak-anak kita orang dewasa, maka kita berpikiran bahwa kita orang dewasa berhak untuk mengatur atau memaksa anak-anak selama ini. Nah, ini perubahan paradigma stimulasi respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Ternyata tidak bisa, Bu. Teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau kita berbeda pandangan dengan orang lain, kita tidak bisa mengubah sudut pandang orang sama dengan kita. Tapi kita harus memahami orang itu. Itu untuk menurut teori kontrolnya. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia terlambat, buruk kan, salah, maka itu kesalahan. Kemudian kalau dia memukul orang, perilaku buruk, itu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak tak mungkin dia mau coba awalnya, rupa-rupa ngocok. Itu kan jalan kita sampai ke, oke gila kalau dikati asal tahu-tahu ngocok. Gitu. Dan ternyata perilaku kita harusnya seperti itu, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi permainan kita. Kalau kita tidak melepaskan itu tadi, tak akan terlepas. Genggaman yang akan kita pertahankan itu. Gitu. Artinya, bujuk rayu apapun, hadiah apapun yang diunjuk uang, kalau kita pendirian kita teguh, maka kita pertahankan. Maka kita yang menentukan kita hijaukan apa enggak, kita lakukan apa enggak, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya bergesernya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sendiri tidak bisa mengontrol anak-anak, maksud anak-anak itu peserta didik. Pemaksaan ada pada saat kunjungan datang. Kita bujuk tadi itu, ayo buka pergi ke anak baik. Ternyata gagal, masih Pak Runa tidak mau buka, tidak mau hidup. Maka selanjutnya tindakan kita adalah pemaksaan. Kita paksa pemaksaan. Yang itu selama ini kita rasakan. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka kita alihkan tujuan kita untuk membuka itu, kita alihkan dengan pilihan-pilihan tertentu sehingga tujuan kita tadi tercapai untuk berusaha mendapatkan apa yang kita minta pada kegiatan tadi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau siswa punya salah, yang seperti kita contohkan siswa yang ada yang berkelahi misalnya, maka yang kita bahas jangan berkelahi, yang mukul uangnya itu. Solusi untuk memperbaiki kesalahan itu yang kita fokuskan. Itu. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada yang bisa sharing menurut pemahamannya apa itu disiplin? Boleh, Bapak Ibu? Siapa yang bisa berbagi? Apa itu disiplin? Ya? Baik, coba kita lihat. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargainya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang selama ini kita pahami. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang disiplin itu kita lakukan karena ada alasan di belakangnya, supaya tidak dimarahi atasan, jangan terlambat. Sehingga disiplin itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Itu kira-kira Bapak ya?
Apa? Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi baik agama apapun itu, suku bahasa apapun itu, kalau nilai-nilai kebajikan itu sama. Kalau kita ngomong sopan santun dengan orang lain, baik itu agama Islam, baik itu agama Kristen, itu Buddha, maka itulah nilai kebenaran universal. Bahwa setiap orang harus sopan santun saat ngomong bicara dengan orang lain. Itu kira-kira nilai kebajikan universal maksudnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, motivasi yang dari dalam inilah yang ingin kita timbulkan, baik kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Kalau motivasi dari dalam diri ini sudah timbul, seperti disiplin tadi, memang keinginan dari dalam dirinya, maka tidak ada masalah lagi di sekolah. Angke lemahnya ke sekolah, barangkali udah pengen balik lagi dari sekolah, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itulah yang kita sedang menjalankan di kelas 7, yaitu kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila. Apa saja poinnya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu dengan pernyataan seperti ini? Satu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Hukuman. Tidak. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju dan tidak. Kita simpan dulu ya, Bapak Ibu. Nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Dan setuju, ada juga yang setuju. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang uji, yang saya bilang tadi, memberi hadiah dengan pujian, wah hebat, bagus sekali. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak ada yang? Ada yang tidak. Oke, simpan dulu. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Anak itu kita omongi bahwa sehingga dia itu merasa bersalah. Misalnya, ada siswa yang terlambat, datang terlambat, bukan sekali itu Pak ya, Henry, lah sudah sering Bapak katakan kamu selalu terlambat. Dalam minggu ini baiklah sudah berapa minggu ini cuma sekali kau udah terlambat. Kecewa enggak waktu kau kira-kira kalau tahu model ini perbuatan kau di sekolah? Kan merasa bersalah dia kalau kita omongin itu. Nah, yang itu apakah lebih baik dengan hukuman kalau dibanding dengan hukuman?
Baik, kita simpan dulu. Sekarang kita lihat. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita kadang termotivasi atau disiplin terhadap aturan, mematuhi aturan berdasarkan tiga motivasi ini. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman sehingga terpaksa untuk datang pagi tiap sekolah itu jam 7.30, jam 7.30 kita harus datang ke sekolah sehingga rajinlah datang. Ternyata ada tiga hal ini yang menjadi pertimbangan orang itu. Apakah cuma untuk menghindari hukuman? Kalau dia berpikir seperti itu, maka motivasi yang timbul dari dirinya itu adalah motivasi eksternal namanya, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kalau datang terlambat itu Pak Juarsa itu gak melihat gorengan, ada makan gorengan lain di sekolah, misalnya datang pagi. Ternyata kalau alasannya seperti itu, maka motivasi yang dikatakan motivasinya itu berasal dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang inilah sebenarnya tujuan dari budaya positif itu, yaitu motivasi internal, tujuan berdisiplin positif. Gitu. Bahwa kita datang pagi itu bukan artinya supaya kita tidak dihukum, supaya nilai SKP-nya tidak besar, bukan. Supaya nilainya besar karena tepat waktu terus, bukan itu. Karena memang kesadaran memerintah diri kita sendiri bahwa kita akan datang pagi sesuai dengan kesepakatan. Oke, lanjut. Ada yang kenal ini? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu orang yang merdeka. Maka yang inilah yang ingin kita tanamkan pada diri siswa kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, dihukum oleh penghargaan. Oh, ternyata Pak benar, penghargaan itu tadi sebenarnya sama dengan hukuman. Penghargaan itu tidaklah mengefektifkan hukuman. Coba kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kadang kita akan memberikan apa yang kita punya karena dibujuk, gitu ya. Atau mungkin kita akan melakukan sesuatu itu karena ada iming-iming atau hadiah dari seseorang. Maka itulah yang dinamakan tadi dihukum oleh penghargaan. Anak tadi kalau datang tepat waktu tinjau bintang, istilahnya kalau kita sering lihat di TikTok ada yang guru-guru yang gitu ya, masuk kelas tepuk tangan, ada yang overloadan, ada yang tos, gitu ya. Nah itu dapat hadiah, tinjau penghargaan, tidak harus berupa barang hadiahnya itu, dan ternyata tidak cocok juga. Saat gurunya negatif, jadi tidak menyadarkan mereka. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Siswa jadi ketergantungan. Tidak usah jawab kerjakan soal itu ada hadiahnya tidak. Kadang seperti itu. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Saat kita iming-iming hadiah itu, anak-anak termotivasi memang. Tapi setelah itu hilang, karena kesadarannya hanya sebatas ekstrinsik.
dari luar. Penghargaan sama dengan hukuman. Kita kejo-kejo hadiah itu sama dengan hukuman. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan sama dengan tidak efektif. Ya. Penghargaan juga merusak hubungan. Saat mereka berharap hadiah kita tidak memberi, kecewa. Maka hubungan tadi antara siswa dan kita tadi sudah mulai berkurang. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar yang pertama. Nah, tingkah laku atau perilaku siswa kita semuanya mempunyai alasan dari kelima hal itu. Mereka akan memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan hal-hal yang menurut mereka itu dapat memenuhi 5 kebutuhan ini. Entah itu yang baik atau yang buruk yang mereka lakukan. Baik, contoh yang pertama, perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi apa? Kekuasaan atau power. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu kalau dia itu kuat, kalau dia itu hebat. Makanya dia melakukan mukul kawannya itu. Bisa jadi seperti itu. Pertanyaan pada siswa, kalau kita melakukan hal seperti itu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Adakah cara lain selain itu? Itu yang kita persoalkan atau kita tanyakan kepada siswa kita. Kasus yang kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Menurut dia, menurut siswa. Maka pertanyaan pada siswa itu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain? Seperti kata macam mana ibu tadi? Quote-nya bahwa untuk menjadi tinggi tidak harus merendahkan orang lain, dan seperti itu ya. Tidak harus menjatuhkan orang lain, kira-kira seperti itu. Kasus yang lainnya lagi, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, senang. Ada yang senang melihat orang susah itu, Pak, ya, banyak ya. Kalau nangis itu senang dia, tertawa, malah pada poinnya tangan. Nah, pertanyaan pada siswa apa? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Gitu. Satu lagi, mengganggu di kelas, ribut atau ngangguin kawannya nulis. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi ada kebebasan. Bebaskan saya. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Mungkin ada anak yang tak senang dengan cara belajar kita, Bapak Ibu, sehingga dia tak fokus, malah main-main. Nah, di saat itulah kita harus kreatif ya, untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nanti akan masuk di modul 2 belum di sini. Ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, yang ini yang sangat tidak kalah penting lagi. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana perasaan Anda saat ini?
Nah ini ada 5 posisi kontrol. Motivasi kita baca per kolom Bapak Ibu. Motivasi yang pertama motivasi. Yang mana itu tombol ini? Nah ini. Motivasi ini 5 posisi kontrolnya, ada 5. Menghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Maka kita bisa melihat di manakah posisi kita sekarang terhadap murid-murid kita di kelas. Apakah sebagai penghukum? Kita bahas satu-satu. Sebagai penghukum, maka guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak yang berbuat salah yang kita omongin tadi. Maka kita ada di posisi penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti saya sering mengatakan, awas yang datang terlambat, tak lupa resikonya. Setidaknya sudah di sini. Berarti saya sudah memposisikan posisi saya sebagai penghukum. Kemudian hasilnya memberontak anak-anak. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kita tidak dianggap tidak, seolah-olah seperti itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berulang lagi bakal. Lagi santai ini Pak ya. Itu balik main itulah. Maka dampak pada murid mengulangi lagi kesalahan itu. Kalau kita posisi seperti ini tadi, maka kita akan temukan terus kesalahan itu berulang kali. Mungkin pada siswa yang sama, bisa jadi pada siswa yang lain. Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa dengan perlakuan kamu seperti itu. Misalnya, guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Siapa lah itu kira-kira? Iya. Nah itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan bisa juga berbohong siswa itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dia jadi rendah diri, tidak percaya diri dengan omongan kita yang sehingga dia merasa bersalah tadi ya. Memang dia merasa ini dampak pada murid merasa rendah diri. Dan nanti orang agam tidak itu dengan dia. Gitu. Kemudian sebagai teman, apakah posisi sebagai teman ini juga bisa kita terapkan? Coba kita lihat. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kadang kita bela anak itu, walaupun salah. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu? Ibu pernah bantu. Itu perkataan kita kalau kita sebagai teman. Ada anak yang mungkin halus itu ya, kata-katanya bagus. Tapi ini kita lihat hasilnya ketergantungan. Anak-anak jadi tergantung dengan kita. Sampai sebagai arus ketergantungan. Ya. Apa bisa? Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sehingga kalau tidak ngerti kita kadang dia tidak mau dengan guru lain. Ya, tergantung. Murid berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Kecewa juga ternyata. Dampaknya
lemah, murid tidak mandiri dan tergantung. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Dari kata-katanya juga memantau, artinya tidak reaktif ya. Guru berkata, menghitung dan mengukur. Dia ngawas ke, dia hitungnya anaknya ini. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Saat anak melakukan kesalahan, kita malaikat ke aturan pula. Kalau terlambat bagaimana? Kalau tidak pakai sepatu bagaimana? Gitu ya, aturannya apa? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Sama kalau kita di kota, kucontohkan dengan siswa tadi, kalau melewati lampu merah, lah tahu lampu merah, kalau lampu merah artinya kita stop. Asal awas kiri kanan polisi dah nanti laju. Ya, karena udah. Iya, karena menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada polisi wae, berarti kalau ada polisi, laju masih. Bukan lampu merah yang kita lihat. Pengalaman misalnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Anaknya berkata seperti itu. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak dihadapkan dengan hukuman, dihadapkan dengan hadiah antara kedua itu. Sedangkan kita tahu persis bahwa kalau menghukum itu tidak bagus bagi anak dan memberi hadiah juga tidak efektif. Dan terakhir, inilah posisi yang paling ideal, manajer. Menghargai diri sendiri. Anak-anak itu diharapkan dia menghargai dirinya sendiri. Kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ngapa dan terlambat? Aku perhatikan tiap Senin kan terlambat. Pasti ada alasannya kan? Nah, sedangkan kita tahu bahwa alasan yang dibuat kita juga ngerti, kita juga tahu karena kita pernah sekolah juga. Anak-anak kita tahu bahwa anak yang berbohong dan tidak itu. Hasilnya membuat kakak pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maka dia ingin memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan tadi. Ya, maka itu timbul dari dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Dampak pada murid mengevaluasi diri, dia berpikir bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol. Baik, sekarang kita coba simulasi lagi ya. Berapa besar sebuah pesan disampaikan? Pesan bisa kita sampaikan melalui kata-kata. Dengan kata-kata bisa sampai pesan itu cuma 10% Bapak Ibu. Tulisan ya katakanlah. Dengan nada suara 35%. Dengan non verbal 55%. Kegiatan nada suara. Tugas Anda bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara 5 posisi kontrol dengan pasangan Anda, yaitu pendukung, membuat orang lain merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Apa kata-katanya misalnya? Ini. Coba itu pasangan seperti tadi, berpasangan berhadapan dengan temannya. Ya. Ada yang sebagai apa namanya kelima posisi kontrol tadi. Pertama penghukum dulu ya, penghukum.
penghukum. Sebagai penghukum, kata-katanya apa yang kamu mau, tapi memposisikan posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Bagaimana? Notas apa namanya? Notas lagi. Apa namanya? Intonasinya. Nama arah tengah gitu kan. Apa yang kamu mau ya? Beri tentang yang. Coba itu sebagai penghukum. Coba lagi yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kata-katanya yang sama, tapi intonasinya membuat merasa bersalah. Yang ini penghukum coba. Penghukum dulu. Sebagai penghukum. Ah. Jadi apa yang kau mau? Penghukum. Nah, kedua apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Nah, kalimatnya sama tapi 4-5 itu Pak. Siap, pertama penghukum dulu. Mana nadanya, notasi? Apa yang kamu mau? Ya. Betul ya. Yang murid. Nah, kalau nada membuat orang bersalah, apa nak yang kamu mau? Sip. Betul. Terus yang ketiga teman, sebagai teman. Coba kata lainnya. Nah, ini Pak, apa yang sedang? Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan karena kesalahan teknis. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini barangkali itu sudah ada yang mengimplementasikannya di kelas, ya. Ada beberapa guru kemarin sudah nge-print, diminta print ke keyakinan kelas. Kira-kira seperti ini lanjutannya. Apa pemahaman kita? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Sama tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau tidak? Salah Pak. Sama. Pak Bentar, sama tidak Pak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama? Beda. Kalau beda berarti Bapak katakan salah ya? Ya, baik kita lihat ya simpan. Salah. Beda Bapak Ibu. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda. Bedanya di mana? Keyakinan kelas, ya, coba kita. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas karena keyakinan kelas itu muncul dari peraturan-peraturan kelas. Ya, nanti ada langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang nilai-nilai kebajikan universal tadi. Betul tidak? Betul atau salah? Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Coba. Iya, betul. Apa nilai kebajikan atau yang keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Ini ada peraturan. Ada aturan kita kalau di jalan raya menggunakan helm saat mengendarai motor itu. Nah, keselamatan. Keinginan yang dipenuhi itu adalah keselamatan. Dalam peraturan memakai helm. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Coba kita lihat, menjaga kebersihan. Ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa nilai kebajikannya? Selalu bersikap positif atau
atau hormat. Itu nilai kebajikan dari peraturan. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas antara A dan B? Mereknya kesepakatan kelas semua. Kesepakatan atau keyakinan sama, yang beda itu peraturan. Datang tepat waktu yang A, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Apa itu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang B, A ini peraturan Pak, B itu keyakinan. kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah di sini yang tingkatannya tadi. Pertama itu adalah peraturan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas timbul dari peraturan-peraturan kelas. Jadi peraturan kelas, misalnya apa contoh misalnya peraturan kelas? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata-katanya diubah untuk keyakinan kelas. Kata-katanya harus bernilai positif. Misalnya kita rubah apa? Kalau dilarang, jangan ada kata dilarang. Saya senang kelas bersih. Ya bisa, saya senang kelas bersih. Katanya yang lebih jangan terlalu panjang. Bahasanya singkat saja. Menciptakan kebersihan, menjaga kebersihan kelas misalnya. Betul. Kalau misalnya dilarang libur saat belajar. Nah, kalau kalimat positifnya apa? Ada ujian. Ya, saat tenang saat belajar atau ya itu. Kemudian kalau keyakinan kelas sudah diyakini oleh dan dijalankan oleh setiap peserta didik, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta, masing-masing warga sekolah sudah melakukan itu, maka akan terciptalah budaya positif tadi, sehingga udah aman sekolah kita, gitu ya Bu ya. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu tadi ya beda. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau dari diri kita merasa kalau datang pelatihan, kalau kita merasa bahwa rugi kalau datang terlambat karena materinya akan keliwat dari kita. Atau siswa mungkin kalau tidak sekolah rugi karena penjelasan guru akan terlewat kalau tidak sekolah. Maka itu motivasi sudah berasal dari dalam dirinya, bukan karena aturan kalau terlambat aja dari mau masuk kelas. Situ. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian dan menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini bunyi peraturannya. Untuk yang akan dinilai-nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah
15 menit itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri itu ya. Menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Jadi anak yang terlambat kemudian dihukum dengan kita suruh menulis di buku sebanyak 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu ya. Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Waktu COVID kemarin ya. Konsekuensi? Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Mungkin semuanya pernah terjadi di kelas kita, Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat di pemanasan saat pelajaran video call. Hukuman atau konsekuensi? Kalau dilihat dari konteksnya sesuai dengan pelajarannya ya video call. Kalau yang bucok tadi itu karena terlambat sekolah disuruh lari lapangan. Baik, kita lihat. Nah, menyuruh murid mencatat dari ini ternyata hukuman itu. Berarti tidak nyaman bagi anak kalau kita hukum seperti itu. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu ternyata hukuman. Meminta murid push up 15 kali karena tidak memakai masker, itu termasuk hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas temannya, itu konsekuensi. Ya. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol, konsekuensi. Boleh, bagus, sesuai maksudnya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam, itu hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Pas kalau karena pada pelajaran PJOK. Lanjut. Nah ini, apa kalau kita sudah memutus bisa memilih itu tadi hukuman dan konsekuensi, artinya kita harus tahu dulu apa itu beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Hukuman itu. Anak membenci kedisiplinan. Anak malah benci dengan aturan-aturan kedisiplinan itu. Tidak nyaman bagi mereka. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Setelah aku terus dibuat main, dihukum terus. Biarlah anak selamat terus baik. Ada yang seperti itu. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Maling-malingan dia kalau terlambat datang. Ya, karena takut dihukum. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, kalau konsekuensi, bagaimana? Sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi, seperti mengganti
apa namanya tadi? Mengganti air yang tumpah apa ya? Itu tadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu saat itu saja dia sudah lupa itu. Anak menghargai disiplin, stimulus, kemudian dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, untuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman jangka panjang ya, lama. Nah, ini terakhir saya. Segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena dia digambarkan dalam bentuk segitiga, 3 tahapan. Bukan untuk menembus kesalahan. Ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. 4, membantu untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, cara untuk memperbaiki diri. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusinya bukan kesalahannya. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia berbuat salah kemudian kembali lagi ke teman-temannya, lepas, tidak lagi dalam tekanan rasa bersalah yang tadi, karena sudah kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Nah, ini bentuknya segitiga restitusi. Tahap yang mendatar yang di bawah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa berbuat kesalahan itu wajarlah kau itu. Pak juga kalau di posisi kau pasti kan itu juga marah-marah gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasan, tidak terluka bertindak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain? Dengan kesalahan tadi ada yang lain, tidak harus kau mocok, tidak harus memukul, tidak harus mengatai teman. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, hubungannya dengan keyakinan kelas kita tadi. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tahapan menstabilkan identitas tadi. Ini yang guru katakan panduannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah, ya. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu ya. Bagi anak-anak yang jadi merasa tertekan karena kesalahannya. Validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tuh, anak-anak tadi yang karena kawannya ngati-ngatinya, dia bereaksi ngati-ngati boleh. Maka kita kuatkan dengan kata-kata bahasa seperti itu. Terima kasih karena kau bocor udah itu tadi. Tidak ini pesan dari urusan tubuh. Kira-kira seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan
tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan ya. Terakhir ada video praktek kegiatan segitiga restitusi yang beberapa waktu yang lalu sudah saya laksanakan di sekolah. Mari kita tonton bersama Bapak Ibu. Ini ada disambungkan. Baik Bapak Ibu, kegiatan terakhir kita, mari kita saksikan praktik kegiatan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu di sekolah. Selamat menyaksikan. Penerapan segitiga restitusi modul 1,4 budaya baru. Kasus 1, Kensu tidak terima bahwa dirinya selalu diajak oleh temannya. Dia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi Bapak mendengar laporan dari kedua kelas, katanya kamu harus bertengkar dengan Anissa. Benar? Iya Pak, habis restitusi Anissa selalu mengejek saja dengan mengatakan saya minta perhatian yang dulu. Oh begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Anissa? Saya marah-marah Pak dan pada saya mengatakan kata-kata padanya. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya, dia langkah masa saya sadar. Saya kan tidak pernah minta perhatian dulu dan saya juga tidak pernah melakukan yang demikian. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela dituduh seperti itu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah-marah, berkata kasar. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah terlanggar? saling menghormati dan menghargai antar teman. Ya, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak benar? Penting Pak, Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? saya bersabar, Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? bersedia. Baik, yang disuruh, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menginginkan saya akan melaporkan kepada guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu yang disuruh. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tanggapan dan umpan balik murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kendra Mara dari kelas itu. Saya tidak selalu diajak diskusi dengan Pak Guru kita untuk melakukan tindakan diri dari amarah. Karena berlaku
Kasus kedua, Widianathan sering datang terlambat setiap hari Senin sehingga tidak ikut upacara. Tadi Bapak mendengar laporan dari Presiden, katanya kamu sering datang terlambat. Iya, Pak. Kalau boleh Bapak tahu, ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah sebulan ini, Pak. Sejak kemarin ini saya selamat. Sebulan ini ya. Apakah sering terlambat itu suatu kesalahan? Kan? Iya, Pak. Baik ingatan, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Iya, Pak. Baik ingatan, kita cari solusinya bersama-sama ya. Kamu sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih datang terlambat? Karena saya bekerja di malam hari, Pak. Wah, Bapak bangga sekali dengan kamu kan masih usia sekolah, kamu sudah bisa berdoa berdoa. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah terbangun. Tahu, Pak. Kalau terlambat datang sesuai dengan kelas kita, Iya, Pak. menurut kamu keyakinan kelas apa yang terlambat? Pak. Menurut kamu disiplin tidak? Pak, kalau di sini untuk menjalankan sekolah Untuk mengenai mengambil waktu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat mengajak orang-orang sekitar kita pekerjaan yang tidak lumpuh, dan juga kita dapat melatih rasa kepedulian. Pak, saya bisa Ya, itu juga kebijakan baik. Sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? saya akan tidur lebih cepat dan mengikuti tempat saya bekerja, Pak, agar tidak harus selamat di sekolah. Baik, datang, kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi sekolah setiap hari. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Tanggapan atau umpan balik dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami, nama saya Widianathan siswa SMP Negeri 4 Selatan. Terima kasih Pak Suarsa. Saya senang sekali ada diskusi dengan Pak Suarsa untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan mengatur waktu belajar saya supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu saja Bapak Ibu videonya. Itu adalah kegiatan terakhir kita. Dan terakhir terima kasih. Demikianlah penyebaran pemahaman dan praktik pengalaman yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk kebaikan dan kemajuan sekolah kita SMP Negeri 4 Selatan. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Semoga kita bisa memahaminya. Sebagai akhir dari acara ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.